Ayo belajar bersama kami. Ayo teman-teman, kita bernyanyi bersama lagu Bangun Kerucut dengan nada naik-naik ke puncak gunung. Are you ready guys? Let's go! Bangun kerucut seperti gunung, alas bentuk lingkaran. Bangun kerucut seperti gunung, alas bentuk lingkaran. Dua sisi, satu rusuknya, satu titik puncaknya. Ayo teman-teman, kita bernyanyi bersama sekali lagi. Bangun kerucut seperti gunung, alas bentuk lingkaran. Bangun kerucut seperti gunung, alas bentuk lingkaran. Dua sisi, satu rusuknya, satu titik puncaknya. Ingat-ingat topi petani, itu bentuk kerucut. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik, sehat, dan semangat untuk belajar. Tadi kan kita sudah bernyanyi tentang bangun ruang yang berbentuk seperti gunung. Nah, teman-teman tahu tidak kita akan belajar bangun ruang apa hari ini? Ya, benar sekali. Kita akan belajar tentang kerucut. Bangun ruang yang memiliki alas berbentuk lingkaran dan satu titik puncak berbentuk seperti topi Pak Tani. Yuk kita eksplor bersama-sama mulai dari pengertian sampai contoh soal. Teman-teman yang hebat, apa sih bangun ruang itu? Bangun ruang adalah bangun 3 dimensi yang memiliki ruang di dalamnya dan dibatasi oleh sisi-sisinya. Berikut ada contoh macam-macam bangun ruang. Yang pertama ada kubus, yang kedua ada balok, ketiga tabung, keempat prisma, kelima limas, keenam kerucut, dan yang terakhir ada bola. Berikut adalah contoh benda berbentuk bangun ruang, yaitu ada nasi tumpeng, kaleng susu, tenda, kon ice cream, traffic cone atau kerucut lalu lintas, rubik, topi ulang tahun, dan yang terakhir ada globus atau bola dunia. Dari semua benda tersebut, mana nih yang bentuknya mirip kerucut? Ya, betul sekali, ada nasi tumpeng, kon ice cream, kerucut lalu lintas, dan topi ulang tahun. Apa sih kerucut itu? Kerucut merupakan limas dengan sisi alas berbentuk lingkaran. Kerucut dapat diartikan juga sebagai bangun yang dibentuk oleh sebuah lingkaran pada sisi alas dan sisi lengkung yang mengelilingi lingkaran tersebut. Coba sekarang kalian lihat animasi berikut ini. Kalau kerucut kita buka lalu dibentangkan, kira-kira bentuk seperti apa yang akan kita dapatkan? Jadi, jika kerucut ini kita bentangkan, kita akan menemukan dua bagian penting, yaitu lingkaran yang merupakan alas kerucut dan sebuah bidang lengkung yang bentuknya seperti juring lingkaran yang bentuknya menyerupai kipas atau potongan pizza. Inilah yang disebut dengan jaring-jaring kerucut. Jadi, kerucut yang utuh itu terbentuk dari sebuah lingkaran sebagai alas dan sisi lengkung yang menyelimuti alas tersebut. Kerucut juga mempunyai bagian-bagian atau unsur penting loh. Yang pertama ada titik P, yaitu titik puncak atau sudut. Yang kedua ada titik S, yaitu garis pelukis. Yang ketiga ada titik T, yaitu tinggi kerucut. Yang keempat ada R, yaitu jari-jari. Yang kelima ada D, yaitu diameter. Dan yang terakhir ada rusuk. Selanjutnya adalah sifat-sifat dari kerucut. Kerucut mempunyai alas berbentuk lingkaran. Yang kedua,
memiliki satu buah rusuk yang berupa garis lengkung. Ketiga, memiliki satu buah titik puncak. Dan yang keempat, kerucut mempunyai dua buah bidang sisi, yaitu sisi tegak atau selimut kerucut dan sisi alas kerucut. Selanjutnya kita akan belajar tentang rumus luas permukaan. Luas permukaan adalah ukuran jumlah luas dari permukaan yang ditempati oleh suatu objek. Pada kerucut terdapat unsur penting yaitu T sebagai tinggi kerucut, R sebagai jari-jari dari alas kerucut, dan S sebagai garis pelukis kerucut, di mana S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. Maka S sama dengan akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat. Sebelum kita lanjut, kita akan belajar tentang asal-usul luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut adalah luas dari jaring-jaring kerucut, yaitu luas permukaan kerucut sama dengan luas alas ditambah luas selimut kerucut. Luas alas di sini merupakan alas berbentuk lingkaran yang berjari-jari R. Maka rumusnya yaitu PR kuadrat ditambah luas selimut kerucut. Untuk luas selimutnya belum kita ketahui. Lalu bagaimana mencari luas selimut? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Di sini kita menggunakan perbandingan dari luas juring dibandingkan dengan panjang busur yang menjadi pinggir dari juringnya, kemudian luas lingkaran dibandingkan dengan keliling dari lingkaran yang menjadi pinggir dari luas lingkaran, maka di sini luas lingkaran sama dengan PS kuadrat karena jari-jarinya yaitu S, dan panjang busur dari selimut kerucut sama panjangnya dengan sisi alas kerucut yang berjari-jari R. Maka panjang busur selimut kerucutnya yaitu 2PR. Dan keliling lingkaran yang berjari-jari R, maka rumus dari keliling lingkaran adalah 2PS. Maka luas selimut kerucut adalah sama dengan 2PR dibagi 2PS dikalikan dengan PS kuadrat. Ini bisa disederhanakan untuk 2P-nya karena pembilang dan penyebut terdapat dua faktor yang sama. Kemudian S juga bisa disederhanakan S dan S kuadrat. Kita coret menghasilkan S sehingga luas juring dari selimut kerucut sama dengan PRS. Nah, setelah kita mendapatkan luas selimut kerucut atau juring, kita masukkan ke dalam luas kerucut, yang mana luas permukaan kerucut sama dengan luas alas berbentuk lingkaran yang sudah kita ketahui yaitu PR kuadrat ditambah luas selimut kerucut yaitu PRS. Lalu kita sederhanakan menjadi PR dalam kurung R ditambah S. Berikut adalah contoh soal dari luas permukaan kerucut. Jika suatu kerucut memiliki jari-jari 21 cm dan garis pelukisnya sepanjang 29 cm, berapakah luas permukaannya? Diketahui yaitu R sama dengan 21 cm dan S sama dengan 29 cm. Ditanya luas permukaannya. Jawabnya yaitu luas sama dengan PR dalam kurung R ditambah S. Luas sama dengan 22/7 dikali 21 dikali dalam kurung 21 ditambah 29. Luas sama dengan 22 dikali 3 dikali 50. Luas sama dengan 66 dikali 50. Jawaban akhirnya yaitu luas sama dengan 3.300 cm persegi. Perhatikan animasi percobaan ini. Jika sebuah tabung kita isi dengan air, kalian juga bisa mengisinya dengan benda lain loh, seperti beras atau pasir misalnya. Kita isi tabung tersebut dengan air sampai penuh, kemudian airnya kita tuangkan ke dalam kerucut yang memiliki jari-jari dan tinggi yang sama dengan tabung. Ternyata air dalam tabung akan habis setelah mengisi 3 buah kerucut. Jadi volume 3 buah kerucut sama dengan volume 1 buah tabung dengan jari-jari dan tinggi yang sama. Artinya volume kerucut adalah 1/3 bagian dari volume tabung dengan jari-jari dan tinggi yang sama. Jika rumus volume tabung adalah PR kuadrat kali T,
Maka rumus volume kerucut yaitu 1/3 pi R kuadrat dikali T. Berikut adalah contoh soal volume kerucut. Sebuah kerucut memiliki jari-jari alas 7 cm dan tinggi kerucut 12 cm. Hitunglah volume kerucut tersebut. Kira-kira berapa ya hasilnya? Ya, kita jawab. Diketahui R atau jari-jari kerucut sama dengan 7 cm dan tinggi kerucut sama dengan 12 cm. Pi-nya kita menggunakan 22/7. Ditanya volume kerucut. Berapakah volume kerucut? Kita langsung substitusikan ke dalam rumus volume kerucut, yaitu 1/3 dikali 22/7 dikali 7 dikali 7 lalu dikalikan dengan 12 atau tinggi dari kerucut, sama dengan 22 dikali 7 dikali 4 dan menghasilkan volume kerucut sama dengan 616 cm3. Jadi dapat kita ketahui bahwa rumus luas permukaan kerucut adalah L sama dengan pi R dikali dalam kurung R ditambah S. L merupakan luas permukaan, Pi-nya sama dengan 22/7 atau 3,14, R adalah jari-jari, T sama dengan tinggi kerucut, dan S sama dengan garis pelukis. Dan rumus volume kerucut yaitu V sama dengan 1/3 dikali Pi dikali jari-jari kerucut atau R kuadrat dan dikali tinggi kerucut atau T. Selanjutnya kita akan belajar tentang asal-usul Pi sama dengan 22/7 atau 3,114. Pasti dari kalian ada yang bertanya, mengapa Pi harus 22/7 atau 3,14? Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Di sini kita punya ilustrasi sebuah lingkaran dengan diameternya adalah 7 cm. Diameter itu adalah panjang garis yang berwarna biru ini. Oke, selanjutnya perhatikan gambar lingkaran yang kedua ini. Ilustrasi yang kedua, di sini kan 7 cm. Maka kita buat lingkaran kecil-kecil yang berwarna kuning ini jumlahnya 7. Jadi setiap lingkaran ini mempunyai diameter 1 cm. Jumlahnya tepat ada 7 sesuai dengan gambar yang pertama ini. Oke, selanjutnya perhatikan lingkaran yang berwarna hijau. Ini adalah kelilingnya, keliling dari lingkaran. Mari kita hitung bersama, jumlahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, dan 22. Jadi kelilingnya ada 22 lingkaran kecil. Jadi setiap lingkaran kecil diameternya adalah 1 cm. Maka kelilingnya tadi ada 22 lingkaran. Berarti kelilingnya ada 22 cm. Nah, jadi ketika diameternya itu tadi adalah 7 cm, kelilingnya itu berdasarkan gambar ini, kelilingnya sudah ketemu juga 22 cm. Maka dari fakta ini kita bisa mempunyai perbandingan jika keliling dibagi dengan diameter, kita bandingkan ketemu angka 22 cm per diameternya tadi adalah 7 cm. Maka jika kita sederhanakan lagi tanpa ada satuannya, maka ketemu 22/7. Nah, perbandingan inilah yang kita sebut sebagai Pi. Pi-nya 22/7. Oke, lalu mengapa kadang-kadang kita memakai 3,14? Itu berasal dari 22 jika kita bagi dengan 7. Hasilnya adalah 3,142857 sekian. Masih ada lagi angka-angkanya. Namun kita bulatkan 2 angka saja menjadi 3,14. Demikianlah mengapa Pi itu bernilai 22/7.
Lalu, kapan kita memakai nilai Pi 22/7 dan 3,114? Pi sama dengan 22/7 digunakan apabila jari-jari dan diameter adalah kelipatan dari 7. Sedangkan Pi sama dengan 3,14 digunakan apabila jari-jari dan diameter selain kelipatan dari 7. Nah, tadi kita sudah belajar tentang pengukuran kerucut. Terima kasih telah belajar bersama kami. Semoga penjelasan tadi bisa bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa lagi.